Halo YouTube, selamat datang di channel Garasi Mobil Bekas. Kali ini kita mau review mobil yang tergolong tua tapi masih tetap menggoda. Kilometernya selama mengaspal 22 tahun baru tercatat 62.000 km atau setara 2.800 km per tahunnya. Ini adalah Mitsubishi Lancer CK4 tahun produksi 97. Menggoda karena produk mobil ini juga adalah kembaran atau satu frame dari Mitsubishi Lancer Evo yang sempat menjadi idola karena penampilan, spek, dan prestasi balapnya. Di eranya ini merupakan mobil idaman para anak muda, memiliki muka yang lebih dewasa dan berwibawa dibandingkan generasi sebelumnya yaitu Lancer CB atau yang biasa dikenal dengan Lancer Evo 3, dan yang ini biasa disebut dengan Lancer Evo 4, padahal speknya sangat berbeda jauh antara Lancer CK dengan Lancer Evo. Memang Mitsubishi ini demen banget bikin produk dengan nama yang sama tetapi berbeda akhiran seperti Lancer dan Lancer Evo serta Pajero dan Pajero Sport. Ada yang tahu lagi dan bisa nambahin produk serupa dari Mitsubishi? Tulis di kolom komen ya guys. Memiliki wajah kotak pipi di bagian lampu depan merupakan ciri khas dari mobil tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Dan menurut gua, ini bisa dibilang gak termakan zaman loh dibandingkan bulatan elips yang lonjongnya berubah-ubah dan memiliki garis bodi kotak kapsul yang merupakan evolusi dari mobil-mobil kotak di tahun 80-an. Modelnya menurut gua lebih berani dan stylish pada masanya dibandingkan dengan sedan kompetitornya yaitu Corolla All New atau Honda Civic Vario yang lebih main aman dalam mainin garis-garis bodinya. Dan sepengalaman gua, pakai mobil ini serta Corolla All New yang tahunnya sama mempunyai ground clearance yang rendah loh dibandingkan dengan sedan-sedan zaman sekarang. Alhasil atapnya lebih rendah juga, jadi gampang nyucinya di bagian atapnya. Serta dari sisi pengemudi, ini macam nyetir mobil F1, walaupun gak sependek itu juga. Untuk Lancer CK ini di Indonesia hanya dirilis dua tipe yaitu GLX dan SEI yang berbeda dari fitur-fitur interior dan eksteriornya saja, dan untuk urusan dapur pacunya memiliki spek mesin yang sama. Ini merupakan salah satu seri Lancer favorit gua nih guys, selain Lancer EX atau Lancer Evo 10. Kalau Lancer favorit kalian generasi yang mana nih guys? Tulis di kolom komen ya. Di bagian sektor kaki-kakinya, Mitsubishi Lancer ini masih menggunakan velg ring 14 inch, ukuran standar dari sebuah sedan zaman 90-an. Selisihnya 2-3 inch dengan standar diameter ban mobil zaman sekarang. Cukup fantastis ya, selain populasi yang tidak terkendali, sadar nggak sadar jalanan makin sempit, karena mobil terus berevolusi dengan ukuran yang terus membesar dari masa ke masa. Mengingat harga pasaran yang sudah cukup terjangkau, ini bisa banget buat kalian yang pengen nostalgiaan atau enggak pakaian sehari-hari sebelum mobil impiannya terwujud. Karena modelnya menurut gua masih oke. Tentunya untuk kondisi yang dirawat ya. Walaupun sudah banyak teknologi yang usang alias ketinggalan zaman, tapi jadi bikin kalian low cost maintenance juga loh. Mengintip di bagian interiornya, sedan ini memiliki dashboard yang umum beredar dengan sedan lainnya yang lahir di medio tahun 90-an, yaitu memiliki lengkungan yang menyatu dari bagian atap cluster odometer sampai ke bagian tengah dashboardnya. Bahkan bentuk dari kisi-kisi AC-nya pun mengikuti lekukan dari model dashboardnya, serta dashboard yang turun hingga bawah dan menyatu dengan panel tuas transmisi adalah keharusan dari sebuah dashboard kategori sedan pada masanya. Karena desain dashboard saat itu merupakan sebuah pembaharuan yang dianggap futuristik. Menurut gua desainnya cukup ergonomis, walaupun layout head unitnya menurut gua dapat mengakibatkan kecelakaan loh, karena nyimpennya terlalu bawah. Berbekal teknologi single airbag saja pada masanya sudah sangat dianggap mewah. Desain setir palang tiga yang memiliki kesan sporty serta mengesampingkan kesan elegan menunjukkan bahwa mobil ini bukan buat bapak-bapak. Head unitnya kaset karena memang belum populer CD, apalagi colokan USB, dan AC kompor gas dengan pengaturan yang sangat lengkap walaupun tidak ada heaternya. Dan colokan voltase yang sering digunakan sebagai pemantik api adalah unsur wajib yang mesti ada pada masanya. Gak ketinggalan jam digital karena belum bisa disatuin di head unit atau di cluster speedometer karena keterbatasan teknologi apalagi untuk Indonesia domestic market. Dan oh my god, interiornya kalau gua grading ini masuk grade A loh. Di bagian joknya yang masih menggunakan bahan kain original fabric, semacam perpaduan kain bludru dan jeans berwarna biru dengan tingkat kepudaran warna yang masih utuh, dan ketebalan joknya yang masih bisa dibilang perawan ting-ting. Nah, kalau kalian tim ori apa tim cover jok nih? Entah mengapa jok bludru atau kain fabric itu di mata gua sangat memberikan identitas kalau kalian anaknya rapi dan apik. Setelah puas ngepoin isi dari dalam interior Lancer ini, cus kita cobain gimana rasanya berkendara dengan mobil jadul keluaran tahun 97. Posisi duduknya lebih rendah dibandingkan dengan mobil-mobil sedan zaman sekarang, tapi jendela samping dan dashboardnya pun memang disetel untuk lebih rendah juga, sehingga pandangan ketika mengemudi enak-enak aja.
dan nggak ada sesuatu yang mengganggu, bahkan ini berasa pakai mobil ceper walaupun di dalam. Padahal kenyataannya enggak sama sekali, alias mobil standar dengan per yang cukup tinggi. Hentakan mesinnya biasa aja karena ini Lancer SEI CK biasa bukan Evo. Pedal couplingnya masih empuk, mungkin karena kilometernya masih terjaga di 62.000. Dan bantingan mobilnya lumayan juga ya. Bisa dibilang empuk, tapi bisa dibilang juga nggak terlalu empuk-empuk banget. Bisa kalian lihat loncatan badan gua pada saat melewati jalan yang nggak rata alias bergelombang. Lanjut kita kepoin bagian dalaman mesinnya. Bentuknya merupakan ciri khas dari sedan-sedan jadul yang punya moncong panjang dan pipih. Sampai-sampai kita agak kesulitan untuk menjangkau bagian terdalam dari mesin. Padahal ini masuk ke dalam kategori small sedan. Kalau dibanding dengan moncong small sedan zaman sekarang, rasanya nggak panjang-panjang banget. Tapi memang terlihat lebih tebal. Mengusung mesin berkode 4G92 SOHC 1600cc dengan multi-point injection. Multi-point injection adalah sistem penginjeksian bahan bakar atau suplai bahan bakar ke dalam ruang bakar engine yang dikontrol secara elektronik berdasarkan sinyal-sinyal sensor, sehingga engine akan mendapatkan suplai campuran udara dan bahan bakar yang sesuai. Mesin ini sanggup mengeluarkan tenaga sebesar 110 horsepower loh. Walaupun kondisi aktual pasti sudah turun karena aus dan termakan umur, tapi suaranya yang ini masih halus, mungkin karena faktor jarang dipakai. Dan bagian filter udaranya yang ini cukup besar, serupa dengan Kijang Innova, mungkin membutuhkan filter udara yang besar untuk tenaga yang agresif. Mesin ini juga dinobatkan sebagai mesin paling bertenaga loh di abad ke-20 karena 4G92 ini punya varian Nifec DOHC yang sanggup menyemburkan tenaga hingga kurang lebih 170 horsepower. Tetapi sayangnya tidak dijual oleh ATPM di Indonesia. Hanya model GLXI dan SEI saja yang dirilis ATPM. GLXI adalah Grand Luxury Injection, sedangkan SEI adalah Special Edition Injection. Untuk fitur SEI ini mendapatkan beberapa opsi tambahan dibandingkan dengan fitur yang ada di GLXI. Di antaranya adalah retract electric mirror, tambahan body kit untuk eksterior, dan single SRS airbag di bagian pengemudi. Ada yang tahu fitur-fitur tambahan lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Mobil ini juga bisa dibilang efisien karena dibalik bodi cantik yang terlihat mungil, punya ruang bagasi yang sangat teramat besar. Ukuran badan orang dewasa pun dapat masuk ke dalamnya. Walaupun sudah berumur, mobil bekas apabila dengan kategori jarang dipakai serta dirawat dengan apik dapat memberikan nilai yang lebih dan dapat dikategorikan pula sebagai aset. Karena suatu saat orang ingin flashback kepada masa lalu dengan tingkat orisinilitas yang tinggi. Mengikuti teknologi dan perkembangan, model dari zaman ke zaman tidak akan ada habisnya hingga meteor menghancurkan dunia dan seisinya. So, gua pribadi berpendapat untuk mencintai apa yang ada karena itu dapat memberikan rasa syukur yang luar biasa. Kendalikan isi dompetmu, jangan pula dikendalikan oleh hasrat dan hawa nafsumu. Sekian review gua kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe karena bersedekah tidak hanya cukup dengan uang rupiah. Patroli aya keneh tanya. Patroli aya keneh tanya.